Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Kick 2023. Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Santos adalah seorang produser bekerja di MJ Entertain. Saat mereka akan mengadakan syuting iklan produknya, mereka mendapatkan gangguan dari pesaing mereka, sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan beberapa anak buah lawannya terluka, dan hal ini dimanfaatkan oleh Santos untuk mempromosikan produk kliennya. Mereka yang terluka diberi obat dari produk yang akan mereka buatkan iklannya, hingga dua orang yang menjadi sampelnya, kliennya sangat puas dengan hasilnya karena sangat natural hingga memberikan cek untuk pembayaran pembuatan iklannya. Santos adalah produser berbakat, dengan cepat dia dapat melihat potensi yang ada di sekitarnya. Dan dia memiliki target untuk mendapatkan banyak klien agar suatu saat nanti dia akan memiliki perusahaan sendiri. Sivania adalah seorang gadis yang bekerja di perusahaan Maxwell. Sampai di tempat kerjanya dan langsung menemui atasannya untuk berdiskusi masalah tender iklan yang akan mereka buat. Namun, diskusi itu terganggu dengan datangnya Puspa, sang asisten yang sedang membuat vlog mengenai apa saja outfit yang ia pakai. Lalu, Puspa mengajak Sivania pulang untuk melihat deadline pekerjaan timnya yang dia minta untuk membuat storyboard sebuah mobil sport yang akan mereka buatkan iklannya. Sedangkan di perusahaan tempat Santos bekerja, dia juga sedang berbincang dengan timnya mengenai bagaimana konsep iklan mobil yang akan mereka presentasikan di hadapan klien. Santos pun marah dengan ide yang dibuat oleh timnya. Santos meminta timnya untuk mencari tahu siapa pemimpin marketing perusahaan mobil Aquila. Apa yang dia suka dan tidak suka, ternyata dia adalah Casio, seorang pria yang terkenal dengan hobinya menghabiskan waktu dengan seorang wanita-wanita yang sangat cantik dan seksi, dan selalu pergi ke klub malam setiap malamnya. Tidak sulit bagi Santos untuk menemukan Casio. Mendekati Casio dengan pancing wanita cantik bukanlah hal yang sangat sulit. Santos berpura-pura sedang mencari model terkenal untuk iklan dari perusahaan bra, dengan model wanita yang cantik dan seksi, yang terus dia gulir fotonya dari tabletnya agar dapat dilihat oleh Casio yang duduk bersebelahan dengan Santos di depan meja bar setelah dia memesan sebuah minuman. Akhirnya Casio masuk dalam perangkap. Dia mengajak Santos berbicara dan memperkenalkan diri sebagai kepala marketing perusahaan mobil Aquila. Casio menawarkan untuk membuat iklan untuk perusahaannya, namun ditolak oleh Santos karena dia masih harus mengerjakan iklan untuk perusahaan bra. Casio masih berusaha membujuk Santos. Akhirnya Santos mengatakan jika dia masih ada acara di pesta di Mahap dan akan ada model-model cantik di sana. Casio pun akhirnya ikut ke sana dengan dalih ingin membicarakan masalah proyek iklan mobil yang akan dibuat. Keesokan harinya, Sivania datang ke perusahaan Aquila dan ingin bertemu dengan Casio. Saat masuk di dalam ruangan Casio, Sivania menilah beberapa wanita yang sedang berjoget. Sivania memperkenalkan diri jika dia berasal dari perusahaan Maxwell dan akan mempresentasikan konsep iklan yang akan mereka buat. Namun, Casio mengatakan jika iklan akan dibuat oleh perusahaan MJ. Sivania mengatakan kepada atasannya jika dia melihat Tuan Casio sedang berpesta di kantornya. Namun itu justru mendapat pujian dari atasannya karena Tuan Casio terkenal di dunia bisnis dengan kegemaran berpestanya. Sivania juga mengatakan jika tender iklan itu sudah diberikan ke perusahaan MJ. Bahkan kembali atasan Sivania mengatakan jika mungkin Sivania memiliki ide-ide brilian mengenai iklan, namun Santos adalah orang yang jenius. Selain ide yang cemerlang, dia juga memiliki kemampuan dan pendekatan lain dalam memperoleh tender. Puspa sang asisten emosi saat atasan Sivania mengatakan jika lebih baik Sivania mencari asisten lain daripada mempertahankan Puspa yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa bermain media sosial. Sedangkan Sivania yang sudah kesal sejak tadi, akhirnya mengatakan jika dia akan menggugat perusahaan MJ atas perebutan tender yang dilakukannya. Santos mendatangi MJ yang merupakan anak dari pemilik perusahaan MJ. Sama seperti Casio, MJ juga suka berpesta namun tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan istri MJ yang bernama Hamsa pergi dari rumah karena malu saat berkumpul bersama teman-temannya. Hanya dia yang berpenampilan sederhana dan tidak cantik, tidak seksi, karena memang MJ tidak diberikan fasilitas oleh ayahnya selagi MJ belum bisa memimpin sebuah perusahaan.
MJ yang merindukan istrinya meminta saran kepada Santos apa yang harus dilakukan oleh dirinya. Santos kemudian mengatakan untuk memberikan ATM MJ kepada istrinya dan mengajaknya pergi ke mall yang ada di Ananagar. Ini membuat MJ sedikit emosi dengan saran yang diberikan oleh Santos. Ternyata MJ juga merupakan orang yang pelit, tidak hanya kepada istrinya saja. Sebelum Santos pergi, MJ mengatakan jika ada seorang gadis dari perusahaan Maxwell yang mengajukan tuntutan kepada pengadilan mengenai tender yang perusahaan MJ menangkan. Dengar hal itu, Santos justru merasa senang. Tanpa sengaja bertemu dengan Sivania yang sedang bermain dengan anak-anak di sebuah mall, membuat Santos merasakan sesuatu seperti sebuah jatuh cinta. Santos kemudian mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Sivania. Hingga saat MJ datang dan membuyarkan lamunan Santos tentang Sivania. Memberitahu jika MJ mengenai gadis yang menarik perhatiannya, namun MJ malah salah paham. Yang dia lihat adalah Puspa, namun segera diralat oleh Santos dengan mengarahkan pandangan MJ kepada Sivania. Melihat itu, MJ terkejut dan mengatakan jika dia adalah gadis yang mengajukan tuntutan pada pengadilan. Santos menelpon Sivania, namun dia mengaku dari perusahaan X yang ingin membuat iklan mengenai produknya yang bernama Oxtail Soup. Dan ingin yang menjadi bintang iklannya adalah Doni, pemain kriket. Namun Sivania menolak membuatkan iklan ini dan kemudian Sivania mengetahui jika yang menelpon adalah Santos. Karena suara penelpon tiba-tiba saja berubah. Santos merasa senang karena Sivania mengenalinya dan mengatakan jika Sivania mengenali calon pacarnya. Tentu saja ini membuat Sivania semakin emosi dan segera mematikan teleponnya. Saat Santos bertemu MJ di mall, telepon Santos berdering. Ternyata Sheila yang menelpon. Sheila mengatakan jika Santos memanfaatkannya untuk mendapatkan tender dari perusahaan mobil Aquila. Dia mengetahui itu dari Sivania. Dan sekarang Sivania sedang mengajukan tuntutan kepada perusahaan MJ. Dia mendatangi Sheila dengan membawa bunga namun dibuang oleh Sheila. Sheila masih saja marah. Santos menjelaskan jika itu adalah trik marketing untuk memperoleh tender dan juga untuk melihat apakah brand yang akan mereka buatkan iklannya akan cocok dengan Sheila. Perusahaan mereka akan membuat iklan dengan brand eksklusif dan produk yang berkualitas tinggi dengan Sheila sebagai modelnya. Tentu saja Sheila senang mendengar hal tersebut, yang akan dijadikan model adalah dirinya. Santos meminta agar Sheila tidak mendengarkan Sivania karena dia hanya iri pada Santos yang memenangkan tender iklan mobil yang juga Maxwell incar. Iklan pun mulai dibuat oleh beberapa produk yang akan dibintangi oleh Sheila seperti makanan, minuman untuk diet, parfum, produk kecantikan dan masih banyak lagi. Sheila kini berada di perusahaan Maxwell. Dia sedang disidang karena dirinya membantu Santos dalam memenangkan tender dan juga terlibat sebagai modelnya. Sivania dan Puspa berharap Sheila mau mengatakan yang sebenarnya jika dia sudah ditipu oleh Santos. Begitu juga dengan dewan direksi yang ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Sivania mengatakan dia akan membantu Sheila, tetapi apa yang dikatakan oleh Sheila membuat Sivania dan Puspa meradang. Karena Sheila mengatakan jika Santos membuat dirinya terkenal dengan cara yang super brilian, bahkan menjadikan Sheila sebagai brand ambasador produknya. Kerja mereka sangat profesional, kata Sheila. Dan untuk masalah yang diadukan oleh Sivania, menurut Sheila itu adalah rasa iri akibat kalah tender. Sheila kembali menjelaskan dan menunjukkan jika perusahaan MJ memberinya kalung platinum sebagai tanda penghargaan. Apa yang dilakukan Sheila membuat dua orang laki-laki di depannya merasa senang. Tujuan Sivania meminta rapat ini adalah untuk memperkuat tuntutannya, namun yang dia dapatkan justru sebaliknya. Saran untuk tidak melakukan tuntutan setelah mendengar apa yang dikatakan Sheila. MJ sama sekali tidak memiliki bakat untuk meneruskan perusahaan hingga ayahnya MJ memutuskan memberikan wewenang pada Santos untuk mengurus perusahaannya. Dan itu sudah dilegalkan oleh pengacara yang ditunjuknya. Tentu saja ini menimbulkan penolakan dari MJ yang kemudian dia meminta diberi satu kali lagi kesempatan, namun ayahnya tidak mau mendengarkannya lagi. Ternyata MJ akan melakukan telecast untuk meluncurkan produk barunya tanpa persetujuan dari Santos. Santos memohon kepada MJ untuk tidak melakukan telecast karena bukan prestasi yang akan didapatkan namun penjara. Karena Blockbuster bukanlah sebuah produk. Produk Blockbuster tidak pernah ada. Ini muncul begitu saja karena Sheila mengajukan keluhan karena kita memanfaatkannya untuk membantu kita menang dalam tender, untuk mengatasi semua permasalahan yang ada. Maka Santos mengatakan akan mencari seorang ilmuwan yang dapat membuat sebuah produk yang mereka inginkan. Mereka akan pergi ke Thailand tempat ilmuwan tersebut tinggal. Dr. Fali adalah nama ilmuwan yang mereka cari.
Mereka menjelaskan tujuan kedatangan mereka ke Thailand yaitu mereka ingin membuat produk yang memiliki banyak kegunaan. Dr. Fahli mengatakan, sepertinya ini pernah terjadi, namun produk pil ajaib. Hanya dengan satu pil bisa melakukan banyak hal yang tergantung dengan kebutuhan orang yang menggunakannya. Hal ini membuat Santosh dan MJ tertarik untuk membuatnya. Santosh memohon agar Dr. Fahli mau melakukan penelitian untuk membuat ramuan tersebut dengan alasan untuk menyelamatkan banyak nyawa, salah satunya adalah Ruku. Ruku adalah wanita yang menjadi cinta pertama Dr. Fahli yang suka sekali membuatkannya makanan yang sangat enak. Bahkan Santosh mengatakan jika Ruku adalah ibunya dan ibunya lah yang menceritakan semua kepadanya. Santosh menyanjung Dr. Fahli dengan mengatakan jika ibunya mengatakan Dr. Fahli adalah laki-laki hebat dan cerdas dan akan memberikan solusi yang tepat karena cintanya pada Ruku. Maka Dr. Fahli akan membantu Santosh dan menyuruh mereka kembali lagi dalam 2 hari. Dr. Fahli menganggap Santosh sebagai anaknya. Sifani mengatakan kepada bosnya jika ternyata produk blockbuster itu tidak ada menurut informasi yang mereka dapatkan dari detektif. Jika Santosh pergi ke Thailand untuk mencari Dr. Fahli dan mereka akan membuat produk baru sebagai pengganti blockbuster. Kita harus mengeluarkan produk baru yang jauh lebih bagus. Tidak boleh sama dengan mereka. Jika sama, maka mereka juga akan masuk ke penjara karena penipuan. Sifania dan juga Puspa bermaksud pergi ke Thailand. Sifania mendapatkan izin untuk pergi ke Thailand dan akan mendapatkan kembali kontrak-kontrak yang hilang dari mereka. Sifania sampai di laboratorium Dr. Fahli saat masuk ke ruangannya dan melihat Santosh yang dia kira adalah Dr. Fahli. Santosh mengatakan jika Dr. Fahli sedang pergi melakukan rapat dengan Elon Musk dan Santosh memperkenalkan dirinya sebagai Magizan anak Dr. Fahli. Sifania mengatakan tujuannya datang yaitu memberitahu Dr. Fahli jika Santosh dari perusahaan NJ akan datang dan meminta dibuatkan produk khusus untuk kembali menipu banyak orang setelah produk blockbusternya gagal. Santosh, Magiza menawarkan diri untuk menemani Sifania jalan-jalan selama di Thailand. Magiza mengatakan jika Santosh mengajaknya untuk pergi ke klub stripsi dan dia membuat Sifania semakin tidak suka dengan Santosh. Sifania menelpon Puspa lalu mengatakan jika Santosh mengajari Magiza sesuatu yang tidak benar. Hal ini juga membuat kemudian Puspa mendatangi MJ yang dikiranya adalah Santosh di kamar hotelnya lalu memukul MJ dengan keras hingga pingsan. Mereka ternyata menginap di hotel yang sama. Dr. Fahli keluar dari kapsul tempat penelitiannya dan mengatakan kepada asistennya untuk mengembalikan beberapa barang kebutuhan penelitiannya. Dan saat itulah Sifania datang lalu mengatakan jika dia ingin menanyakan mengenai blockbuster dan dia juga mengatakan jika anaknya sangat mengenalnya. Dr. Fahli tampak kebingungan karena dia tidak memiliki anak. Tiba-tiba saja Santosh atau Magiza datang dan mengatakan jika dia adalah anaknya, lalu mengingatkan kembali tentang Ruku. Setiap kali Sifania ingin mengatakan sesuatu, selalu saja dicegah oleh Santosh atau Magiza. Dia selalu saja mengalihkan pembicaraan yang akhirnya membuat Dr. Fahli kebingungan dan kembali masuk ke dalam kapsul untuk meneruskan penelitiannya. Magiza meminta Sifania pergi dari sana karena Dr. Fahli harus menyelesaikan kontraknya dengan Elon Musk terlebih dahulu. 2 hari yang dijanjikan Dr. Fahli sudah tiba, namun Santosh diminta untuk menunggu 5 menit. Ternyata ada beberapa bahan yang masih kurang dan bahan itu hanya bisa mereka dapatkan jika mereka tahu namanya. Sedangkan dokumen mengenai bahan tersebut ada di sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang yang ahli ilmu bela diri dan terkenal kejam. Mereka bertiga akhirnya pergi ke daerah itu dan bertemu dengan penguasa daerah tersebut. Dr. Fahli memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan Santosh sebagai cucu dari orang yang menulis dokumen rahasia mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk obat. Dan dia kemari untuk meminta dokumen tersebut. Bukanlah hal yang mudah karena mereka harus mengalahkan beberapa anak buah orang yang memegang dokumen yang mereka mau. MJ berekspektasi jika Bakasura itu bertubuh besar. Ternyata walaupun tubuh mereka kecil namun tenaga mereka tidak bisa dipandang remeh. Dan juga mereka menyerang secara bersamaan berakhir dengan kekalahan MJ. Kini giliran Santosh yang harus berhadapan dengan Bakasura. Tak habis akal dia tahu jika Bakasura akan kembali menyerangnya di area vital seperti saat MJ. Maka Santosh menggunakan sesuatu yang keras agar pukulan Bakasura tidak membuatnya sakit, justru tangan Bakasura yang sakit. Bakasura kalah dan pemimpin mereka yang menggantikan melawan Santosh. Beberapa kali Santosh menerima tendangan, akhirnya dia juga dapat membalas tendangan tersebut.
Pertarungan seimbang hingga akhirnya Santos dapat mengalahkannya dan mendapatkan dokumen yang mereka mau. Mereka semua meninggalkan tempat tersebut. Santos dan Sivania berbincang santai di pinggir pantai. Kemudian Santos atau Magiza mengatakan jika Santos akan kembali ke India. Mendengar itu, Sivania memutuskan akan kembali ke India karena dia merasa Santos akan melakukan sesuatu sekembalinya dirinya ke India. Di laboratorium milik Dr. Fahali, Santos datang dan menanyakan kapan formulanya akan jadi. Jadi Dr. Fahali mengatakan mereka memang sudah mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dan juga formulanya, namun tetap butuh waktu untuk membuat produk yang memiliki banyak kegunaan. Santos juga mengatakan jika dirinya harus kembali dalam waktu 10 hari karena harus mempresentasikan produk barunya di hadapan klien. Dr. Fahali mengatakan untuk percaya kepadanya dan semuanya akan siap dalam waktu kurang dari 10 hari. Dan Dr. Fahali sendiri yang akan datang ke India dan bertemu dengan Ruku tersayangnya. Di India kembali lagi Sivania dibuat meradang ketika mengetahui jika idenya dibajak oleh perusahaan lawan. Di media massa sudah banyak ide mengenai peluncuran blockbuster dalam waktu 7 hari. Sivania teringat jika dia hanya mengatakan itu pada Magiza saat di pantai mengenai idenya membuat produk dengan judul Kedatangan B, blockbuster dalam waktu 10 hari. Sivania datang ke rumah MJ. Saat itu yang membukakan pintu adalah Santos. Mereka semua sama-sama terkejut, namun Santos kembali memainkan perannya. Dia mabuk dan mengatakan jika Santos memberinya minuman jus melon. Sivania masih belum sadar jika Santos dan Magiza adalah orang yang sama, sehingga Sivania mengatakan jika Santos kembali mengambil idenya mengenai produk blockbuster. Sivania dan Puspa berteriak memanggil Santos dan berpencar untuk mencarinya, hingga mereka masuk ke dalam kamar mendapati MJ yang dikira Santos sedang bersama seorang wanita. Mereka membicarakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh istrinya MJ dan menyebabkan kesalahpahaman. Hamsa mengira jika MJ berselingkuh dengan banyak wanita. Sivania membawa Magiza untuk pergi dari rumah Santos dan dibawa ke rumahnya. Sivania membuatkan minuman jus jeruk untuk Magiza, namun ditolak oleh Magiza dan dia mengatakan jika laki-laki dan perempuan tinggal satu atap, nanti apa kata tetangga. Magiza akan pergi menginap di hotel, namun Sivania tetap memaksa Magiza untuk tinggal di rumahnya untuk menghindari agar Santos tidak mengganggunya lagi. Di perusahaan Maxwell, pimpinan Sivania menanyakan bagaimana masalah produk blockbuster mereka. Dan Sivania mengatakan jika semua sudah terkendali dan sukses, tidak perlu khawatir lagi. Puspa mengatakan jika Sivania kenal dekat dengan anak dari Dr. Fahali dan sekarang dia tinggal di rumahnya Sivania. Saat Santos atau Magiza di kamar, dia menerima telepon dari MJ dan MJ mengatakan jika dia seharusnya jujur pada Sivania mengenai identitasnya. Karena jika Sivania sampai tahu dia akan merasa dibohongi dan pasti akan sakit hati. Kebohongan pasti akan terbongkar, kata MJ. Malam harinya saat Santos atau Magiza akan mengatakan yang sebenarnya, lagi-lagi tertahan karena Sivania mengatakan jika dirinya mencintai Magiza. Saat pagi hari, Sivania mendapatkan telepon dari atasannya yang memang merasa ada sesuatu yang mencurigakan mengenai anak Dr. Fahali yang tinggal di rumah Sivania. Pimpinan Sivania mengatakan jika Dr. Fahali tidak memiliki anak dan belum juga menikah. Santos membohongimu dari awal. Dan kemudian Sivania menerima foto pimpinan perusahaan MJ yang bernama Santos dan ternyata Santos adalah Magiza. Sakit hati, ditipu, dan itulah yang dirasakan Sivania. Hingga akhirnya, Sivania menyusun rencana dengan bantuan dari pemilik perusahaan Chili yang juga selalu menjadi saingan dari perusahaan MJ. Yang pernah bersinggungan juga dengan Santos. Sivania mengajak Magiza untuk pergi jalan-jalan hingga tiba di lapangan bola mini di atas gedung. Di sini Santos mendapatkan pelajaran. Dia mendapatkan banyak pukulan dan luka di tubuhnya setelah harus berhadapan dengan orang yang disewa oleh pemilik perusahaan Chili. Santos terkejut ketika Sivania mengatakan jika dia sudah mengetahui segalanya. Dia sakit hati terhadap penipuan yang Santos lakukan dan dengan bodohnya Sivania percaya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Santos mendapatkan kabar jika Sivania kembali mengajukan gugatan dengan nilai yang sangat fantastis. Persidangan sedang berlangsung ketika Santos datang hanya untuk mengulur waktu menunggu kedatangan Dr. Fahali. Akhirnya yang ditunggu pun datang. Dr. Fahali membawa produk yang mereka maksud. Dr. Fahali membagikan cookies yang dia buat dengan resep tertentu walaupun belum diberi label karena ini adalah produk baru, hanya saja mereka sudah memberi nama blockbuster. Santos menawarkan pada mereka semua untuk mencobanya, setiap orang akan merasakan hal yang berbeda. Sivania dan Santos merasakan hal yang sama, mereka mabuk dan berakhir di sebuah hotel. Mereka mendapati dirinya mereka berada dalam satu ranjang dalam keadaan yang tidak berbusana. Ternyata
Saat mereka mabuk, mereka saling mengungkapkan perasaannya dan juga Santos mengajak Sivania untuk menikah dan Sivania menerimanya. Mereka semua kedatangan tamu yang akan membeli royalti produk mereka dengan harga yang fantastis. Karena produk yang dihasilkan sama sekali tidak mengandung alkohol. Santos akan meninggalkan India walaupun sudah dilarang oleh MJ. Santos datang menemui Sivania dan meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan hingga melukai hati Sivania. Dia ingin Sivania kembali ceria dan akhirnya Santos memberikan sebuah berkas yang berisi pengalihan royalti atas nama Sivania. Beberapa bulan kemudian Santos mendapatkan telepon yang mengatakan jika dia harus segera kembali ke India karena ada keadaan darurat. Ternyata setelah sampai di rumah sakit, Santos dikejutkan dengan Sivania yang berbaring di brankar rumah sakit. Sivania merasa kesal ketika melihat Santos dan mengusirnya, namun Santos tidak mau pergi. Masih saja senang membuat Sivania kesal hingga dia menunjukkan jika dia hamil. Santos mengucapkan selamat bertepatan dengan dokter yang datang. Kemudian Santos mengucapkan selamat pada dokter tersebut bermaksud bercanda, namun ditanggapi serius oleh Sivania. Dokter menjelaskan jika Sivania harus segera dioperasi dan membutuhkan tanda tangan dari suami Sivania. Lagi-lagi Santos bercanda dengan pergi untuk membawa suami Sivania hingga akhirnya Sivania mau mengakui jika Santos adalah suaminya. MJ membawakan manisan untuk kabar gembira ini. Puspa dan Dr. Fali ternyata bersama. Selesai operasi ternyata mereka mendapatkan 2 anak kembar yang sangat imut. Film ini kemudian menceritakan tentang persaingan perusahaan yang membawahi beberapa bidang dalam menguasai pasar di India. Santos menggunakan cara-cara yang jenius untuk memperoleh tender dari para kliennya yang membuat beberapa perusahaan lain meradang karena klien yang seharusnya mereka tangani beralih menggunakan jasa perusahaan MJ. Namun, dalam persaingan ini juga membawa kisah cinta yang dibalut dengan canda dan juga kebohongan. Hingga menimbulkan sakit hati dan sulit untuk memaafkan. Namun, seiring berjalannya waktu mereka bisa saling memaafkan dan akhirnya hidup bahagia. Apalagi dengan lahirnya buah hati dari Sivania dan Santos. Cuman mereka nggak nikah. Jadi inilah repotnya. Dan film pun selesai.